Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Eh, Selamat pagi. selamat pagi, Pak. Duduk senyaman-senyaman aja ya. Oke. Baiklah, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah. Perjalanan ke sini apakah lancar? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Anda kesini menggunakan motor atau mobil? Untuk transportasinya sendiri itu saya kesini pakai kelas Padang karena kebetulan motor saya juga lagi rusak. Baiklah. Berarti Anda juga tidak telat ya walaupun pakai Transpadang ke sini. Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada sesi kali ini, baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Nabila Safitri. Saya biasanya dipanggil dengan Nabila. Saya adalah selaku konselor Anda pada sesi konseling kali ini. Baiklah, tak kenal maka tak saya. Bisakah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu supaya sesi konseling kita ini enak untuk dibicarakan? Baiklah, Mbak, perkenalkan nama saya Kalisa Nabila ini. Mungkin bisa dipanggil Vila aja. Saya merupakan seorang mahasiswa UNT. Baiklah. Sebelumnya Mbak Bila pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Baiklah. Apakah Mbak Bila tahu apa itu sesi konseling itu pengertiannya? Untuk pengertiannya mungkin saya kurang tahu, Mbak. Baiklah. Izinkan saya untuk menjelaskannya. Konseling ini adalah suatu proses bantuan dari konselor ke konselingnya untuk mendapatkan penyelesaian atas permasalahan yang Mbak Vila hadapi. Nah, dalam sesi konseling ini ada 3 azas yang akan dibahas. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Semua percakapan kita hanya sebatas ini saja dan hanya kita berdua yang tahu. Dan selanjutnya itu adalah azas keterbukaan. Saya mohon kepada Mbak Vila untuk terbuka pada sesi konseling ini agar saya dapat memberi arahan kepada Mbak Vila dan saran atas permasalahan yang Mbak Vila hadapi. Yang ketiga yaitu ada kemandirian. Kemandirian ini adalah adanya ketidakpaksaan Mbak Vila datang dalam sesi konseling ini. Sebelumnya saya akan bertanya apakah Mbak Vila terpaksa dalam sesi konseling ini atau disuruh orang tua atau teman atau atas kesadaran Mbak Vila sendiri? Mungkin kalau untuk keterpaksaan nggak ada, Mbak, tapi emang saya disarankan oleh teman saya untuk pergi konseling karena emang katanya saya juga kurang bisa mengatasi permasalahan saya ini dan emang membutuhkan profesional untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini, dan mungkin emang lebih ke sayanya yang ingin untuk pergi konseling. Baiklah, berarti atas saran teman-teman Mbak Vila pun mau untuk melakukan sesi konseling pada kali ini. Baiklah, mari kita mulai sesi konseling kita pada kali ini. Sebelumnya Mbak Vila datang ke sini pasti memiliki tujuan untuk melakukan sesi konseling. Nah, saya akan bertanya apa masalah yang membawa Mbak Vila datang ke konseling kali ini. Mungkin untuk permasalahan itu, Mbak, saya akhir-akhir ini ngerasa tertekan gitu di perkuliahan sampai membuat saya stres, bahkan juga mengganggu waktu tidur saya gitu. Kalau boleh tahu permasalahan Mbak Vila ini mengenai sulit untuk mengerjakan tugas atau suasana kuliah Mbak Vila yang membuat Mbak Vila tertekan untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di perkuliahan Mbak Vila? Mungkin saya lebih tertekan karena tugas-tugasnya, Mbak, karena saya ngerasa di semester ini tuh tugasnya itu makin berat aja gitu, dan kadang secara bersamaan tugas itu diberikan oleh dosen dan emang lumayan sulit juga. Di sisi lain juga tugas-tugas itu tuh bukan hanya merancang proposal atau bagaimana, tapi juga turun ke lapangan, dan saya pribadi itu saya kurang suka keramaian gitu. Maka dari itu kadang saya sulit untuk pergi untuk turun lapangan seperti itu. Ditambah lagi dengan revisi-revisian, bahkan dari turun lapangan saya itu saya disuruh buat ulang turun lapangan lagi. Baiklah, berarti dengan adanya hal tersebut Mbak Vila merasa
stres akibat tugas yang diberikan secara bersamaan, dan Mbak Vila dan revisi yang menyertai tersebut membuat Bu Mbak Vila stres akan hal tersebut. Baiklah, bagaimana kalau saya menyarankan maksudnya bagaimana dengan support dari orang-orang terdekat Mbak Vila, apakah ada? Mungkin untuk support dari teman-teman saya itu, mereka tuh mencoba untuk memotivasi saya aja Mbak, kayak untuk memotivasi mungkin lo bisa kok, ini kan nanti ada anggota-kelompok lain yang bakalan bantuin. Tapi untuk saya pribadi itu rasanya tetap masih sulit gitu Kak, karena untuk sekedar motivasi aja itu nggak cukup untuk membantu saya keluar dari rasa tertekan dan stres saya. Baiklah, apakah dari permasalahan Mbak Vila tersebut Mbak Vila memiliki penurunan jam makan Mbak Vila atau dan sulit tidur, apa bagaimana? Coba Anda jelaskan. Kalau untuk nafsu makan mungkin tidak menurun nih Mbak, tapi kalau misalnya untuk jadwal tidur itu saya kacau sekali, karena mungkin juga kerjain tugas gitu, atau ada waktunya itu saya kerjain tugas sampai malam, sampai jam 2 malam, terus besoknya saya sama sekali gak ada kerjain tugas, malah sibuk nunda-nunda tugas sampai akhirnya saya kepikiran dan tidur jam 2 atau jam 3 pagi juga gitu. Betul. Sebelumnya bagaimana Mbak Vila atau saya sarankan untuk membuat jadwal yang tersusun gitu Mbak Vila. Jadi karena adanya tugas datang bersamaan, Mbak Vila bisa mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan tingkatan yang Mbak Vila mampu. Dari tersebut Mbak Vila dapat mengerjakan tugas secara bertahap dan tidak secara bersamaan gitu, yang membuat Mbak Vila stres dan akan hal tugas tersebut. Mungkin terima kasih atas sarannya Mbak, mungkin bisa saya ikuti saran dari Mbak untuk supaya saya mengurangi stres saya dan rasa tekanan saya di akademik ini. Sebelum mengakhiri sesi coaching kita kali ini, apakah ada yang ditanyakan Mbak Vila? Mungkin udah cukup Mbak dari saya. Baiklah, sebelum mengakhiri sesi counseling kali ini, baiklah, sebelum mengakhiri sesi counseling kali ini, apabila ada kesalahan dari kata-kata saya mohon dimaafkan, dan apabila Mbak Vila ingin mengkonsultasi terkait permasalahan Mbak Vila, dan apabila masih kurang sesi konseling kali ini, Mbak Vila dapat melakukan sesi konseling di sesi berikutnya. Baiklah Mbak, terima kasih atas sarannya. Mungkin saya boleh pergi duluan. Baik, biar saya antarkan. Iya. Baik.